Di pekan ke-16 ini sebenarnya ada satu laga yang bisa dibilang laga super big match. Bisa dibilang laga El Clasico Indonesia. Laga dua tim tertua di tanah air dan laga dua tim yang belum pernah rasakan yang namanya degradasi. Ya, ini antara Persib Bandung yang kedatangan tamunya dari Makassar, PSM Makassar. Namun sayang, laga ini adalah laga tunda pekan ke-8. Sendiri akan mempertemukan dua pelatih bertangan dingin. Yang satu udah ngelotok sih di Liga-Liga Asia dengan berbagai gelar dan juga peraih gelar back to back di Liga Indonesia, yakni si Aki Gede Wadul alias Boyan Hodak yang uniknya pernah melatih PSM Makassar. Dan yang satu pelatih baru di Liga Indonesia, tapi pernah juga ngerasain Liga ASEAN ya, bersama klub Kelantan dan juga Penang FA di Malaysia ya. Meskipun belum pernah juara, tapi racikannya ya sama-sama mantap dua pelatih ini. Thomas Truca itu sejak direkrut PSM Makassar 9 November kemarin sudah lakoni 5 laga ya, dengan rincian 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Kekalahan itu pun lantaran dicurangi wasit di laga lawan Malut United. Kekalahan lawan Malut United kemarin sekaligus membuat Thomas Truca ini sadar kalau yang namanya Liga Indonesia ternyata bukan soal sepak bolanya yang diutamakan, tapi soal bisnis dan kontroversi wasitnya yang paling menonjol. Ya, di laga terakhir PSM kalah 0-1 dari Malut United dengan diwarnai kecurangan wasit. Sementara Persib di laga terakhir menang 2-0 atas Bayangkara FC. Saat ini PSM ada di urutan 8, sementara Persib ada di urutan 2. Nah, uniknya lagi, dua tim ini tuh sama-sama punya striker dengan nama yang sama, yakni Tanke alias Tank. Yang satu Ramon Tanke di Persib yang baru cetak 3 gol di Liga. Dan yang satu Alex Tanke, dia juga Brazil juga ya, yang udah cetak 5 gol sejauh ini, dan dua-duanya berasal dari Brazil. Di kubu Persib Bandung, kondisi skuad Persib sih oke ya, kecuali masih kehilangan Fran Putros yang masih menjalani sanksi dari Komdis. Sisanya nggak ada yang absen. Cuma memang ada beberapa pemain aja yang memang kurang fit, kondisinya kurang fit aja, seperti Barba, Tom Haye, dan Maklok. Pemain kunci Persib Tom Haye kemarin sempat mengaku sih, alias mengkritik soal Liga Indonesia. Menurut Toha, main 2 hari setelah Natal itu adalah suatu hal yang gila, karena selain di Liga Inggris, kalau di Liga Inggris kan ada yang namanya Boxing Day ya. Tapi kalau di liga-liga lain di luar Liga Inggris, semuanya itu kalau dari tanggal 20 Desember kebanyakannya udah libur massal. Toha mengaku meskipun dia ini enjoy main di Liga Indonesia, tapi Toha pun mengkritik operator Liga Indonesia. Menurut Toha, ya kalau Indonesia pengen jadi liga profesional ya semuanya harus profesional, termasuk menyusun jadwal liga pun harus profesional, jangan mencela-mencele. Maklumin aja Prof, Liga Indonesia kan aslinya memang Liga Tarkam, cuma dikasih merek aja biar keren. Isinya mah tetap aja Tarkam, wasitnya aja tukang parkir. Bagaimana dengan PSM Makassar? Sama sih, PSM Makassar pun tengah dilanda gundah gulana alias galau. Thomas Truca ini bingung nih, mau mompa semangat anak asuhnya tapi sulit, karena ya kita sama-sama tahu kalau urusannya soal perut ya susah buat ngapa-ngapain. Kenapa kami bilang soal perut? Ya, pemain itu masih dibayang-bayangin soal mencela-mencelenya gaji mereka. Bahkan ada pemain yang katanya gajinya belum dibayar juga. Apalagi ditambah usai Bernardo Tavares ke Persebaya, ya otomatis sebagian besar pemain PSM saat ini lagi ngerayu Tavares agar dibawa ke Persebaya. Makanya kemarin Thomas Truca pun bilang gini, mau siapapun pelatihnya, mau sebagus apapun racikan pelatihnya, tapi kalau masalahnya ada di 2 faktor, yakni pemain dan wasit, akan sangat sulit membangun tim itu jadi bagus. Pemainnya udah bagus, wasitnya yang bermasalah. Apalagi kalau boleh kayak gini, udahnya wasitnya bermasalah, pemain pun pikirannya nggak fokus karena masalah gaji yang mencela-mencele. Di laga ini sendiri sebenarnya nggak ada pemain PSM Makassar yang absen. Semua pemain tuh fit. Dengan 9 pemain asing pun siap tempur. Tapi kalau urusannya udah masalah gaji dan perut, ya susah juga sih mau
ngegenjotnya juga. Kalau kami amati di laga kemarin lawan Malut United, sebenarnya menurut kami pribadi ada beberapa hal yang sebenarnya nggak dijalankan, atau ada beberapa strategi taktik Thomas Tuchel yang nggak dijalankan oleh para pemain PSM Makassar. Sebenarnya gini loh, kalau kami amati ya, strategi ataupun gaya main dari Thomas Tuchel ini sebenarnya simple. Ada 4 faktor sih yang kami lihat. Yang pertama, ball position. Ini Thomas Tuchel ini sangat mengandalkan yang namanya ball position. Kedua, dia ini mengandalkan bertahan dan menyerang yang sama-sama bagus. Ketiga, dia ini selalu mengutamakan kecerdasan pemain di lapangan, alias pemain itu punya inisiatif apa enggak. Yang keempat, umpan kunci yang mematikan. Nah, di laga kemarin lawan Malut itu, 4 hal ini seolah-olah nggak berjalan. Inilah yang sedikit membuat Thomas Tuchel ini agak kesal dengan para pemain lawan Malut kemarin. Makanya di bursa transfer ini, andai saja PSM Makassar punya duit, Thomas Tuchel pengennya sih ambil pemain sesuai keinginan dia. Maka dengan segala kelebihan dan kekurangan dua tim ini di laga ini, kami memprediksi laga ini bakalan berjalan ketat dan alot. Hodak harus meraba-raba nih. Kayak apa sih gaya main dari Thomas Tuchel? Sementara Tuchel pun demikian harus meraba-raba seperti apa gaya main dari Boyan Hodak. Karena baik Boyan Hodak maupun Thomas Tuchel adalah tipikal pelatih yang dalam satu pertandingan itu bisa merubah-rubah strategi dengan cepat. Intinya kalau buat kami pribadi ya, di laga ini siapa yang bikin kesalahan sekecil apapun, maka dia akan dihukum. Jadi ya kira-kira seperti ini ya susunan pemain kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan Federico Barba. Bek kiri Eliano Reinders dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet cengkar Maklok dan Luciano Goicoechea. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak ditempati oleh Ramon Tanke yang ditopang oleh Tom Haye. Sementara di kubu PSM Makassar, kiper Hilmansyah. Duet center back Yuran Fernandes dan Aloisio Neto. Bek kiri Victor Luis dan bek kanan Mufli Hidayat. Duet jangkar Akbar Tanjung dan Savio Roberto. Sisi sayap Victor Detan dan Temo Vele. Sementara ujung tombak Alex Tanke yang ditopang oleh Daisuke Sakai.